disiarkan dari Aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Inilah talk show momentum gelaran Piala Dunia sebagai simbol kebangkitan sepak bola, nasionalisme, dan persatuan. Dan kita sambut moderator kali ini, Nadira Aisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi-pagi sarapan lumpia, ditambah es teh istimewa rasanya. Selamat datang Bapak Ibu dan juga teman-teman semua di talkshow inspiratif dan penuh makna. Terima kasih dan pastinya lengkung terindah yang mampu menyembuhkan luka adalah senyum termanis dari Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Boleh saya meminta senyuman termanis dari Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya? Iya, luar biasa, cantik dan ganteng-ganteng sekali ya. Semoga dengan senyum manis tadi dapat membawa energi positif untuk kita semua dalam mengikuti acara hari ini. Selamat datang kami ucapkan di Smart Classroom Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang dalam talk show interaktif kolaborasi RRI Semarang, Unimus, dan DPD RI. Senang sekali saya Nadira Aisy yang akan memandu talk show hari ini dengan tema momentum gelaran Piala Dunia sebagai simbol kebangkitan sepak bola, nasionalisme, dan juga persatuan. Nantinya kita akan mengobrol dan akan berdiskusi bersama mengenai tema tersebut dari berbagai sudut pandang dari narasumber kita. Dan pastinya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir dan akan bergabung bersama kita pagi hari ini. Kita sambut yang pertama, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Bapak Dr. Abdur Qolik. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilakan dapat menuju tempat yang telah disediakan. Kita sambut yang kedua, Ketua Umum Supporter Semarang, Extreme Snack dan juga pengamat sepak bola, Mas Freddy Chandra P. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Kami persilakan untuk dapat menuju tempat yang telah disediakan. Selamat pagi Pak Abdul, selamat pagi Mas Freddy. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak? Selamat pagi, sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Mas Freddy bagaimana kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, bahagia Pak? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, apalagi baik. mau Piala Dunia. Iya, dan pastinya hari ini kita sangat istimewa ya Bapak ya. Karena kita di sini juga ada teman-teman mahasiswa yang nanti akan bergabung bersama kita dan kita akan membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk bertanya pada talk show hari ini. Tapi teman-teman dan juga Bapak Ibu, sebelum kita mengobrol lebih dalam, kita akan menyaksikan terlebih dahulu penampilan tim musik dari mahasiswa Unimus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mahasiswa Unimus. Spesial lagu untuk teman-teman semua pada pagi hari ini. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti.
Terima kasih kami sampaikan kepada tim mahasiswa Unimus ya yang telah memberikan penampilan yang luar biasa agar kita semangat pada pagi hari ini ya teman-teman. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, setelah kita menikmati penampilan musik, kita akan memasuki sesi inti, yaitu dialog dan berdiskusi bersama para narasumber. Seperti yang kita ketahui, momentum gelaran Piala Dunia selalu menghadirkan semangat yang melampaui batas olahraga. Piala Dunia bukan hanya ajang kompetisi sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga simbol persatuan, kebanggaan nasional dan semangat kebersamaan yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai negara. Di Indonesia, antusiasme terhadap Piala Dunia menunjukkan bahwa sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang. Selain itu, Bapak Ibu dan juga teman-teman, Piala Dunia juga menjadi pengingat pentingnya kebangkitan sepak bola nasional melalui nilai sportivitas, kerjasama, disiplin, dan semangat untuk terus berprestasi. Sesuai tema kita hari ini ya, yaitu momentum gelaran Piala Dunia sebagai simbol kebangkitan sepak bola, nasionalisme, dan juga persatuan. Saya akan bertanya kepada Pak Abdul Kholik terlebih dahulu ya Pak. Oke. Iya, Bapak kalau kita bicara tentang Piala Dunia ya, kalau boleh tahu ini, tim nasional mana atau negara mana yang Bapak jagokan nantinya di Piala Dunia 2026 ini? Ya, saya selalu menjagokan tim-tim yang underdog. Tapi saya yakini tim itu punya kekuatan, punya semangat, dan juga punya daya juang yang luar biasa. Saya sering mengambil dari negara-negara, kalau di kawasan Afrika, juga Asia, dan kemudian juga beberapa negara Eropa yang tidak mainstream. Itu. Oke, kira-kira nih Pak, negara mana yang Bapak prediksi akan menang di tahun ini Bapak? Kalau menang sebagai juara atau hanya juara ya? Sebagai juara. Ya, tadi kalau saya yang mungkin menjadi kejutan dulu lah. Kalau dari Afrika saya mencatat ada peluang dari Maroko, Mesir, dan Senegal. Itu tiga negara yang mungkin bisa membuat kejutan. Kalau dari Asia, saya selalu melihat Jepang itu sebagai sebuah kekuatan yang juga bisa menjadi kejutan. Nah, tapi sekarang tuh ada kekuatan baru Uzbekistan di Asia yang juga saya lihat trennya sangat bagus. Kalau dari Eropa ya tentu Jerman yang secara tradisional sudah sangat mendominasi. Kemudian tapi saya selalu melihat ada di Eropa ada Turki yang juga punya daya kejut yang sewaktu-waktu bisa menjadi debutan yang menonjol. Kalau dari Amerika Selatan ya sepertinya Brazil dan Argentina yang selalu dominan di mewakili benua Amerika Selatan. Oke. Nanti kita lihat ya Pak ya, kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang ya. Kalau dari Mas Freddy sendiri ini sebagai Ketua Umum Supporter ya Mas dan juga pengamat sepak bola, kira-kira ini jagoan dari negara Mas Freddy ini negara mana Mas? Kalau dari kacamata supporter sendiri, pastinya negara-negara yang mempunyai taktis permainan yang kolektif. Satu. Lalu yang kedua adalah mempunyai basis supporter yang paling atraktif pastinya. Iya. Itu seperti tim-tim di Eropa itu kan supporternya lebih ke culture, hooligan. Lalu di Italia ada ultras. Lalu di Amerika Latin ada Barabravas. Jadi mungkin menurut saya tim-tim yang saya jagokan itu yang pasti mempunyai supporter yang tinggi. Kalau untuk prediksi juara mungkin karena saya lebih seneng permainan yang kolektif, mungkin saya lebih menjagoin Spanyol, Pak. Spanyol, oke. Saya beralih lagi ke Pak Abdul sekarang. Kalau Pak Abdul, kita di tanggal 20 Mei kemarin ya, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya Pak ya. Dan juga Piala Dunia akan berlangsung pada bulan Juni nanti. Bagaimana Bapak ini melihat keterkaitan kedua momentum tersebut dalam membangun semangat kebangsaan di tengah masyarakat Indonesia saat ini Bapak? Ya, Piala Dunia selalu menghadirkan spirit perjuangan untuk semua negara peserta ya menjadi yang terbaik. Artinya berbagai negara di belahan dunia akan menampilkan semangat perjuangan dan itu akan dikenang sebagai para pahlawan buat negaranya. Nah, makanya kita Indonesia juga bisa mengambil inspirasi dari
perhelatan Piala Dunia bahwa kita satu saat harus tampil di Piala Dunia, berjuang menampilkan bahwa Indonesia juga punya kekuatan untuk bisa bersaing dengan negara-negara bola di dunia. Oke, dan pastinya saat ini walaupun ya Pak Indonesia belum sampai di Piala Dunia, namun usaha dan semangat timnas ini bukan tanpa perjuangan. Ini bagaimana Pak Abdul memandang gelaran Piala Dunia sebagai momen kebangkitan sepak bola nasional, Bapak? Ya, kemarin kita hampir saja sampai ke putaran final Piala Dunia ini. Kurang lebih tinggal 2 step lagi ya, karena kita sudah mengikuti kualifikasi sampai tahap-tahap yang sebenarnya hampir masuk ke Piala Dunia. Dan kita tahu juga kemarin kita sempat berharap tinggi karena kita sekarang kan banyak diaspora yang kembali membela Indonesia. Dan memang buat kita, saya kira sudah saatnya untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan dari manapun untuk bisa mengangkat Indonesia bisa tampil ke Piala Dunia. Dan buat para pemain di belahan manapun, saya kira tampil di Piala Dunia adalah puncak performa untuk seseorang, idaman seseorang. Makanya kalau kita bisa mengundang para diaspora kita dan juga para pemain kita untuk dipadukan menjadi kekuatan, saya kira adalah peluang ke depan makin besar untuk bisa tampil di Piala Dunia. Iya, dan pastinya kekuatan itu tidak lepas dari supporter ya Mas Freddy. Kalau dari Mas Freddy sendiri ini sebagai ketua umum juga dan juga pengamat ya Mas ya, ini bagaimana melihat perkembangan budaya supporter di negara Indonesia saat ini? Baik, supporter itu pastinya tidak lepas dari pemain, dari tim juga. Jadi supporter itu adalah bagian dari jiwa tim itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau di Liga Indonesia itu supporter itu adalah fanatisme. Tapi kalau dikaitkan dengan nasionalisme, kalau timnas itu sudah fanatisme dan nasionalisme. Karena fanatisme itu kalau sudah mendukung timnas itu sudah bukan fanatisme lagi, tapi sudah menjadi bagian dari nasionalisme. Seperti kemarin teman-teman Snack Mania juga ketika nonton timnas ke sana pasti kita nonton. Mungkin teman-teman yang ada di sini udah pernah ngerasain euforianya atau atmosfernya di Gelora Bung Karno mungkin ketika kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah momen yang paling ditunggu ketika supporter itu masuk ke GBK. Disitulah atmosfer itu menggugah semangat kita, nasionalisme kita. Iya. Gitu. Kalau tadi disampaikan sama Pak Abdul ya, ini soal supporter boleh juga saya ingin ini. Jadi Piala Dunia juga tadi ada fanatisme, spirit untuk membela tim, mendukung tim gitu. Tapi elan dari perhelatan adalah sportivitas. betul. Nah, makanya ini yang penting, fanatisme apapun tetap kita harus sportif. Dan ini bagian dari pembelajaran kita juga untuk apapun begitu perjuangan sudah dilakukan, segala daya ya kita harus menerima hasilnya juga. Meskipun sebelum itu sebisa mungkin kita mendukung, tapi begitu ada hasil kita harus menerima. Iya, dan pastinya kita juga sudah melihat ya Pak Abdul ya, banyak sekali pemain yang memiliki talenta sepak bola dunia. Sebut saja seperti Marcelino Ferdinand, dan sempat bermain di Belgia, Pratama Arhan yang berkarir di Jepang, Asnawi di Liga Korea. Ini lalu bagaimana Pak Abdul, Indonesia ini untuk menggali talenta-talenta pesepak bola muda terutama? Ya, itu harus terus dilakukan ya, dan kalau di usia dini, saya melihat berapa kali kita tampil bisa sekarang yang U17 aja kita bisa ikut di kejuaraan dunia. Artinya kita punya modal yang bagus di usia-usia muda. Nah, memang begitu masuk di level dewasa ini memang kita masih belum bisa belum bisa mendominasi. Nah, tapi kita bersyukur pengelolaan liga ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Saya termasuk waktu Kongres PSSI mendukung penuh Pak Erick Thohir untuk memimpin. Karena saya menaruh harapan besar kepada beliau untuk bisa menata sepak bola Indonesia. Ya, termasuk membenahi karena waktu itu kita juga ada tragedi-tragedi supporter yang mengiringi waktu itu. Dan karena itu ini menjadi catatan. Ayo Piala Dunia juga menjadi ajang kita untuk bagaimana Indonesia tadi terus mengembangkan potensinya
tapi juga belajar bagaimana menjadi supporter yang hebat, mendukung penuh dengan segala fanatisme, tapi juga ada sportivitas. Begitu. Oke, kalau dari Mas Freddy sendiri ini bagaimana melihat peluang timnas terutama ya Mas di laga Piala Dunia di gelaran berikutnya mungkin di tahun-tahun yang akan mendatang. Kalau dari Pak Abdul sudah menyampaikan tadi ya bahwa tinggal 2 step saja ini. Nah ini bagaimana dari Mas Freddy sendiri? Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut pandangan saya pribadi secara pandangan pribadi, pastinya kita harus mempersiapkan dulu. Jadi seperti PSSI harus punya roadmap dulu. Untuk kalau kita mau tujuannya ke Piala Dunia harus siapkan roadmapnya dulu. Lalu pembinaan pemain usia dini. Kalau di Eropa sana sudah dimulai dari 5 tahun. Kalau di Indonesia mungkin baru 10 tahun baru dimulai. Mungkin kurangnya pembinaan usia dini. Lalu kaitan regulasi liga yang kurang berkualitas mungkin. Karena menurut saya semuanya itu berawal dari regulasi liga. Kalau regulasi liganya itu lebih baik, otomatis kita bisa menciptakan pemain atau membuat pemain itu lebih profesional lagi. Bukan hanya di tim saja. Seperti contoh regulasi liga di sini yang masih sering kita bincangkan adalah regulasi larangan away misal. Sebenarnya para supporter itu juga sudah punya gambaran kaitan sportivitas yang disampaikan Pak Abdul Malik tadi bahwa sebenarnya rivalitas itu hanya 45 menit, 2 kali 45 menit. Selepas itu kita saudara. Sebenarnya larangan away itu kurang tepat bagi saya. Karena apa? Itu adalah langkah kita silaturahmi dengan supporter lain, tim lain. Karena mau apapun itu ketika kita mau away untuk mendukung tim kita, karena kita harus koordinasi dengan supporter tuan rumah dan pastinya dengan keamanan setempat pastinya. Karena nggak mungkin kita datang terus masuk stadion tanpa tiket, Iya. kan gitu. Betul. Nah, sedangkan regulasi itu harus kita benahi. Mungkin itu singgulan saya buat Pak Abdul Iya. Malik. Ya, saya kira nanti kita menjadi bahan ya untuk soal larangan away untuk itu ya. Tapi memang itu bagian dari konsekuensi kita yang masih dalam tahap pengawasan FIFA akibat berbagai ya tadi ya. Nah tapi saya betul-betul berharap untuk kita semua tadi termasuk Jawa Tengah, kita juga ada klub-klub yang cukup membanggakan di Jawa Tengah, berapa kali meraih juara. Namun kita masih harus berjuang karena tahun ini sepertinya wakil-wakil Jawa Tengah di sepak bola nasional belum begitu ini ya. Misalnya Persis Solo kalau nggak salah dia turun ke kasta. Semarang juga masih di Liga 2. Persijap masih Liga 1. Kemarin saya menonton pertandingan terakhir melawan Persib, keren juga ya. Nah meskipun saya selalu tadi soal nama itu loh. Kalau disingkat-singkat orang jadi nggak tahu kalau Cap itu Jepara gitu. Coba kalau PS Jepara kan jadi semua orang tahu Jepara bangga. Sama dengan saya di Cilacap disingkatnya PSCS. Ditampil di TV PSCS orang nggak tahu kalau itu adalah Cilacap. Saya pinginnya ya PS Cilacap, PS Semarang, PS Solo. Jadi nggak pakai singkat-singkat. Saya bahkan kadang-kadang berpikir jangan-jangan karena disingkat ini jadi ininya nggak prestasinya ya singkat-singkat begitu loh. Okay. Ya ini mungkin sekedar untuk menggugah aja, menggugah saja. Begitu. Iya, karena dari hal kecil seperti singkatan itu sangat berpengaruh pastinya ya Pak ya. Jadi bagaimana coba di Eropa kan Madrid, Barcelona itu kan semua nama-nama kota yang kemudian menjadi membangkitkan fanatisme ini. Liverpool, kemudian Manchester. Nah itu semua yang tampil nama kotanya. Sebagian klub sudah seperti misalnya Madura. Pakai nama Madura, orang nggak tahu lagi pasti itu Madura gitu kan. Kemudian ada Malut gitu kan, Maluku Utara ya. Jadi sudah pakai nama-nama daerah sebagian. Nah kita masih banyak yang belum. Nah mudah-mudahan ini tadi bagi kami DPD tentu lebih dekat konteks kedaerahannya kalau itu pakai nama daerah.
gitu. Iya. Dan pasti Bapak berbicara tentang Piala Dunia juga ya, pertandingan kembali yang ke Piala Dunia nih. pertandingan tidak hanya digelar di tingkat nasional, internasional, tapi kalau kita melihat di Indonesia sekarang banyak sekali sepak bola yang diadakan di tingkat-tingkat di seperti daerah-daerah ya Pak tadi disampaikan ya. Lalu ini bagaimana Bapak untuk dari sisi sportivitas pertandingannya sendiri? Kita juga masih sering dicederai ya sehingga sering mendengar tawuran antar supporter ini. Apa yang perlu ditingkatkan nih Pak agar kecintaan kepada tim sepak bola khususnya juga bisa menjadi penguat persatuan saat ini? Ya, itu dia kembali tadi kita punya berbagai pengalaman-pengalaman yang menurut saya buat sepak bola kita menjadi perlu refleksi. Kemudian kita harus merumuskan ke depan dan melakukan aksi-aksi tadi seperti Mas Freddy bahwa sebenarnya sepak bola 2 kali 4 menit tadi adalah kompetisi atau persaingannya. Setelah itu adalah persaudaraan. Nah saya kira ini harus terus kita gaungkan dan Jawa Tengah saya berharap bisa memelopori itu dibentuk semacam persaudaraan antar supporter supaya bisa tadi mencegah terjadinya tawuran. Karena menurut saya tawuran itu nantinya kalau sampai terjadi akan berdampak kepada performa klub bahkan nanti bisa menjadi sanksi. Iya. Disanksi untuk apakah tidak boleh tampil termasuk sekarang ini larangan away itu kan bagian dari konsekuensi ketika terjadi berbagai kerusuhan-kerusuhan. Saya tentu merasa sangat sedih kalau sampai ada jatuh korban. Saya sangat prihatin kalau sampai terjadi jatuh korban. Nah ini kembali kita melihat bagaimana supporter berbagai dunia menunjukkan bahwa kita pun sebenarnya di level internasional supporter Ultras Indonesia, Ultras Garuda itu kan di mana-mana selalu tampil ya. Nah saya kira ini perlu terus diperkuat tapi dengan seluruh spirit sportivitas. Betul. Dan pasti dengan sportivitas itu dapat mendukung semangat para pemainnya. Karena juga kita melihat sekarang ini sportivitas dan juga supporter di Indonesia sangat banyak sekali ya Mas Freddy ya. Dan pasti kita juga nanti akan mendengarkan apa saja dari teman-teman mahasiswa Pak Abdul dan juga Mas Freddy. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Nanti juga kita akan membuka kesempatan bagi 5 mahasiswa yang bertanya pada sesi 1, 2, dan 3 ya. Nanti kita akan melihat. Kita persilahkan terlebih dahulu kepada ketiga mahasiswa mungkin yang ingin bertanya silakan untuk dapat mengangkat tangannya. Ayo langsung. Silakan. Boleh perkenalan nama dulu? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Batara Panongan dari program studi pendidikan kimia. Izin bertanya Bapak Pak Abdul, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, peran apa yang bisa dimainkan dalam menciptakan pemain sepak bola yang siap bersaing di level nasional maupun internasional? Nah yang kedua, tadi Mas Freddy dan juga Pak Abdul sempat menyinggung terkait pemain dari Jepang ya Pak ya. Nah pertanyaannya itu, kalau melihat dari negara seperti Jepang, strategi apa yang bisa kita tiru untuk membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kita tampung dulu ya Pak ya pertanyaannya. Kita lanjutkan dengan penanya kedua dari mahasiswa. Silakan. Mau dibantu kepada tim teknis untuk memberikan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan dari S1 Ilmu Keolahragaan. Izin bertanya Bapak dan Mas Freddy karena tadi sempat disenggol ya terkait pembibitan, pembinaan. Karena saya juga menilai menyambung dengan tema kita yaitu persatuan dan kebangkitan. Jadi gini Bapak, jika tadi Bapak menyampaikan Indonesia sudah cukup modal terkait pemain-pemain hebat. Walaupun nanti di tim senior harus mengalami sedikit perjuangan lagi. Tadi juga sempat disenggol sama Mas Freddy terkait regulasi.
pandangan saya begini Bapak. Memang betul Indonesia sudah memiliki model yang bagus untuk pemain-pemainnya. Dan betul yang disampaikan Mas Freddy terkait regulasi. Karena yang kita ketahui bersama Bapak, regulasi-regulasi PSSI itu cukup rancu bagi saya. Apalagi, mohon maaf jika tadi disenggol tentang persatuan, saya jadi mikir di tema itu. Apakah betul-betul sepak bola menjadi persatuan? Bahwa yang kita ketahui bersama beberapa waktu lalu, ketum PSSI saja merangkap jabatan dan bahkan berpolitik di dalam hal itu. Apakah ini yang dinamakan persatuan atau malah perpolitikan gitu loh? Itu yang ke satu. Yang kedua, membicarakan terkait pembibitan. Bahwasanya PSSI sudah jauh sekali melakukan pembibitan. Tapi kenapa pada saat itu Bapak Erick Thohir melakukan naturalisasi yang sangat besar-besaran, yang mohon maaf hasilnya pun juga tidak bisa menembus ke Piala Dunia. Lalu fungsi dari pembibitan dari zaman dahulu sampai saat ini itu apa gitu loh? Itu menurut saya. Nah, karena ini ada dari sisi supporter dan sisi pemerintah daerah, menurut Bapak apakah sepak bola Indonesia saat ini akan seperti itu ke depannya? Mungkin dari saya itu dulu, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami persilakan kepada mahasiswa yang bertanya. Terakhir silakan untuk dapat menunjukkan tangan. Baik, silakan di sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Alvin Setiawan dari S1 Ilmu Keolahragaan. Izin bertanya Pak, tema kali ini kan Piala Dunia sebagai persatuan dan kebangkitan ya Pak. Saya mau bertanya, jadi kan Piala Dunia kali ini tuh dilaksanakan di Amerika ya Pak, terutama terus ada lagi yang Kanada dan Meksiko. Ya. Pertanyaannya tuh kenapa sih Piala Dunia tuh dilaksanakan di negara yang kayak kita semua tahu, Amerika Serikat tuh negara yang bermasalah gitu Pak. Terutama pada terkait dengan HAM ya Pak. Karena dia kan kayak di belakang Israel gitu ya Pak. Kenapa? Tapi ya itu pertanyaan saya, kenapa kok Piala Dunia atau sepak bola yang harusnya menjadi pemersatu nasionalisme itu dilaksanakan di negara yang bermasalah gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Abdul dan juga Mas Freddy. Sebelum kita jawab, ditahan dulu Bapak. Kita akan menyaksikan penampilan dari mahasiswa Unimus berikut ini. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Tapi sempurnanya
bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Tak seindah kemarin, sederhana serta sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia terhenti sejenak menikmati indahmu. Ini dia 3 alasan kenapa kamu harus daftar di Unimus. Yang pertama, kampusnya sudah terakreditasi unggul. Unimus sudah resmi mengantongi akreditasi unggul oleh BAN-PT, yang artinya kualitas pendidikannya sudah diakui top nasional. Yang kedua, jago di bidang kesehatan dan fasilitas level up. Unimus ini terkenal banget sebagai pionir di bidang kesehatan. Mau jadi dokter, perawat, bidan, atau ahli gizi, semua program studi di sini banyak yang sudah terakreditasi unggul. Yang ketiga, memiliki vibes kampus modern dan islami. Unimus ini merupakan perpaduan yang khas. Kampusnya modern, gedungnya megah, dan teknologinya lengkap, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Gimana? Keren-keren banget kan? Jadi, yuk segera daftarkan dirimu melalui link di bawah ini. Yuk! Produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pak Abdul Khalik dan juga Mas Freddy, ini kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari 3 mahasiswa tadi ya Pak ya. Dari Pak Khalik sendiri, ini pertanyaan pertama dari mahasiswa Batara Panaungan ya Mas ya. Untuk pertanyaannya tadi, peran apa yang bisa dimainkan dalam menciptakan pemain sepak bola yang siap bersaing di nasional dan juga internasional? Boleh dijawab dari Pak Khalik terlebih dahulu? Iya, pemain sepak bola untuk bisa sampai pada prestasi-prestasi yang di level-level elit memang tidak ada yang instan. Semua melalui tahap pembinaan atau berlatih mulai dari usia dini sampai kemudian nanti bisa masuk ke fase itu. Nah, artinya memang pembinaan atau sistem pembinaan itu menjadi sangat menentukan. Nah, kita di Indonesia sesungguhnya ya cukup banyak ya sekolah-sekolah bola yang terus tumbuh dan berkembang. Nah, tetapi ya kesinambungan mulai dari usia dini, remaja, kemudian sampai dewasa itu masih menjadi PR untuk terus konsistensi dalam pembinaan itu. Nah, memang sekarang sudah mulai di usia dini pun dilakukan mix antara yang pemain lokal atau pemain yang dibina di dalam negeri dengan diaspora yang di luar negeri. Nah, saya kira itu bagus untuk bisa memberi pengalaman, kemudian juga saling mengenal untuk bagaimana tradisi berlatih bola di negara-negara yang
secara faktual lebih maju dari kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Baik, dari Mas Freddy sendiri bagaimana menanggapi pertanyaan dari mahasiswa Mas Batara tadi Mas untuk peran apa yang bisa dimainkan dalam menciptakan pemain sepak bola yang siap bersaing di nasional dan juga internasional? Baik, terima kasih Mbak. Jawaban saya mungkin tidak jauh dari Pak Abdul Malik, yaitu pembinaan usia dini pastinya. Lalu tetap saya kembali lagi ke regulasi pastinya, karena timnas itu pastinya kita harus mengambil pemain-pemain dari tim-tim lokal kota Semarang dulu, terus Solo atau sebaliknya. Selama ini kan kita harus seperti itu. Tapi yang terjadi kita lebih memilih instan, yaitu naturalisasi. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah untuk naturalisasi. Tapi kenapa harus instan sih? Gitu loh. Makanya langkah apa yang perlu kita ambil, PSSI harus punya roadmap yang jelas dulu untuk ke depannya. Kalau memang harus pembinaan usia dini ya harus dibina dari mulai dari sekarang, jangan nunggu besok. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dari Mas Batara ya. Kita ke Mas Freddy dulu. Kalau melihat negara Jepang ini strategi apa yang bisa kita tiru untuk membangun ekosistem sepak bola, Mas Freddy? Untuk dari Jepang ya. Saya kembali lagi. Jepang itu punya regulasi kompetisi yang luar biasa. Dia lebih profesional dari kompetisi Indonesia. Regulasi Jepang itu dia tidak pernah membaku atau melarang kaitan ini dan lain. Dia lebih membebaskan regulasi, tetapi regulasi itu harus tujuannya untuk profesionalitas pastinya. Jadi regulasi Jepang itu untuk liganya itu sangat-sangat luar biasa bagi saya. Maka dari itu perlu kita contoh. Itu mungkin dari tim PSSI ya harus legowo juga, kita harus belajar ke sana. Kenapa tidak kalau kita memang harus perlu belajar untuk harapan-harapan kita semuanya untuk mencapai Piala Dunia. Begitu mungkin. Dari Pak Abdul sendiri bagaimana menanggapi? Kalau dari kita melihat negara Jepang ya Pak, yang pastinya juga itu menjadi lawan terberat Indonesia ya Pak ya jika ada pertandingan. Ini bagaimana cara kita meniru strateginya untuk membangun ekosistem sepak bola di Indonesia saat ini Bapak? Ya, Jepang salah satu negara Asia yang sangat maju sepak bolanya. Dan itu bukan cuma kalau di liganya kan nggak terlalu semewah seperti di Timur Tengah, Saudi Arabia atau sampai pemain-pemain dari berbagai liga dunia pun pada ke sana. Ada Ronaldo dan seterusnya lah. Tapi Jepang itu terus berkembang, bahkan pemainnya itu hampir di semua liga dunia itu ada. Di Liverpool saja ada pemain dari Jepang. Di banyak klub kemarin Real Madrid juga ada si Kubo ya, yang juga itu output dari sistem pembinaan sepak bola di Jepang dan liganya itu sudah sedemikian hebat sehingga bisa menghasilkan pemain-pemain yang tadi kalau kita kan baru di Korea, baru di Jepang pun sebentar ya, tapi sekarang di Thailand atau kemudian di itu. Jadi kita stepnya masih sangat jauh, makanya kalau kemudian mencoba mengambil best practice dari Jepang itu juga sangat bagus untuk ke depan bagaimana kita sistemnya. Tapi saya sih selalu berpikir positif ini. Mudah-mudahan ini ada kesinambungan kepemimpinan PSSI yang sekarang, karena saya melihat jauh lebih baik kepemimpinan saat ini dibanding sebelum-sebelumnya. Terlepas dari soal naturalisasi, menurut saya kalau hanya mengandalkan pemain yang ada saat ini ya tadi, kan baru levelnya kita bisa main di Liga. Jepang pun jarang dimainkan di Jepang waktu itu kan. Atau misalnya di Korea juga tidak selalu bisa tampil reguler. Ya, misalnya Asnawi atau Arhan ketika di Jepang kan juga tidak selalu bisa ini ya. Nah, artinya memang ya kita harus menerima kapasitasnya baru segitu. Nah tapi dengan adanya yang misalnya ada Kevin Dick yang ada di kita yang mainnya udah di Liga Jerman, bahkan dia reguler main,
itu pasti jauh akan memberi, atau Kelvin Verdong yang sekarang dia bisa bahkan klubnya nanti tampil di Liga Champion. Ya hampir kita nggak mungkin kalau tidak dengan naturalisasi kita akan bisa menaikkan level kita. Saya mendukung penuh untuk kebijakan itu dan ya kita harus konsisten dulu. Jangan kita maju mundur baru ada itu tolak-tolak. Menurut saya itu nggak ini. Ayo beri kesempatan dulu sampai prosesnya minimal dua kali periode untuk kompetisi ikut Piala Dunia gitu ya. Kemarin kan sebenarnya kalau saja nih ya pertandingan di Cina yang putaran pertama itu kita tidak terjadi dinamika di ruang ganti, itu mungkin hasilnya berbeda. Kalau kita bisa menang di Cina yang putaran pertama, mungkin situasinya akan berbeda. Tapi itu adalah sebab perjalanan yang harus kita lewati dengan segala dinamikanya. Dan sekarang misalnya ada siapa yang di Manchester City, kakaknya Eliano Reinder itu kan juga mungkin pingin main di Indonesia, itu luar biasa. Jadi kita itu harus mau terbuka untuk melakukan akselerasi percepatan sepak bola untuk bisa lebih ke level yang lebih tinggi lagi. Oke, dan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua ya dari mahasiswa Mas Jovan. Untuk pertanyaan mengapa sepak bola kita syarat politik? Ini mungkin bisa dibantu jawab dengan Pak Kolik terlebih dahulu. Iya, mungkin perlu dibahas politiknya yang mana ya. Tapi kalau menurut saya politik negara untuk memberi dukungan bagi sebuah prestasi ya itu perlu. Nah, tetapi kan FIFA sudah memberi batas, tidak boleh masuk ke area yang intervensi. Intervensi malah disanksi. Sebenarnya tidak terlalu dikhawatirkan soal itu. Dan kita Indonesia dari waktu ke waktu mulai memiliki figur-figur yang dalam pengelolaan bola itu level internasional. Misalnya Pak Erik dulu kan sempat menjadi presidennya Inter Milan. Itu nggak main-main untuk level seklub yang Inter Milan sekarang kan juara Liga A, Serie A. Ya, kemudian sekarang juga ada di Como. Como juga luar biasa yang grup Jarum kemudian membeli klub dan sekarang dia satu kali masuk di Serie A sudah bisa tampil di Liga Champion. Itu ada sentuhan-sentuhan Indonesia. Hal-hal seperti ini dari waktu ke waktu akan menjadi tambahan bahwa pada saatnya Indonesia juga akan terus tumbuh menjadi kekuatan sepak bola karena banyak figur-figur yang memiliki reputasi untuk selamat datang Pak Rektor. Kami ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Profesor Dr. Haji Masruki MPD. Boleh beri tepuk tangan yang meriah teman-teman untuk Pak Rektor yang sudah bergabung pada kita hari ini. Selamat pagi Bapak. Iya, tadi kita sudah sempat membahas Bapak dan kita juga sudah bertanya, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk bertanya. Ini nanti kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan, kita akan menjawab dengan Pak Kolik, Pak Rektor dan juga Mas Freddy ya. Pak Rektor ini mic-nya Pak. Ya. Pak Rektor saya dengan warnanya biru mic-nya Pak. Saya warnanya hampir sama dengan... Iya, sesuai ini warnanya semua ya. Baik, Pak Kolik silakan dapat memberikan sedikit lagi jawabannya. Bahwa mari kita beri dukungan untuk PSSI saat ini yang berupaya secara berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, termasuk juga kita kan sekarang menggunakan wasit dari luar dan seterusnya. Itu menjadi boleh buat faktanya ketika wasitnya dari luar itu jarang terjadi keributan. Dulu kalau wasitnya dari kita, sering terjadi ketidakpuasan. Nah ini memang tadi bahwa kita mau gak mau harus terbuka terhadap masuknya apakah tadi naturalisasi, apakah kemudian dari wasit asing, bahkan kita mungkin perlu nanti belajar kepada tadi liga-liga yang mungkin terdekat lah Asia seperti tadi Jepang atau kemudian
Korea atau juga liga-liga di Arab Saudi yang luar biasa perkembangannya sampai bisa membayar pemain termahal pun bisa dibayar di sana. Dan akhirnya mereka ya kemarin bisa sekarang bisa tampil di Piala Dunia. Nah itu menurut saya sekali lagi mari kita dukung kepemimpinan PSSI saat ini dan beri kesempatan untuk membuktikan ya paling tidak bisa instan juga, ya butuh waktu 5-10 tahun, paling nggak 2 kali lah. Kemarin kan hampir mendekati tampil di Piala Dunia Pak Rektor. Sorry. Bahkan ketika terjadi perang Iran-Amerika, berpikir jangan-jangan yang mengganti Iran Indonesia gitu kan. Tapi kan sekarang Iran pindah, tadi kan termasuk pindah markasnya ke Meksiko. Nah, dan FIFA sangat ketat untuk yang terkait dengan politik itu sangat ketat FIFA itu. Mungkin itu, begitu. Baik, sebelum kita melanjutkan menjawab pertanyaan dari mahasiswa, kita akan bertanya dulu ya teman-teman kepada Pak Rektor ya. Pak Rektor, tadi saya juga sempat bertanya kepada Pak Khalid dan juga Mas Freddy. Ini kira-kira negara mana yang dijagokan untuk Piala Dunia nanti? Kira-kira Pak Rektor ini siapa jagoannya Pak? Silakan. Aduh, terima kasih. Saya mohon maaf ini tadi ada 2 agenda ya. Pertama tadi Zoom dengan Kemendikbudristek, jadi mau saya tinggal daerah Pak Khalid. Lalu kedua itu ada benchmark dari Universitas di Kalimantan Selatan yang pimpinannya lengkap. Kalau saya tidak menyambut tidak enak ya. Ya, saya rasa ini diteruskan aja Pak Khalid ya, yang ahli olahraga sepak bola ya. Yang jelas begini bahwa memang olahraga sekarang ini sudah menjadi produksi olahraga ya. Betapa dengan tontonan olahraga yang itu akan menjadikan memang menarik masyarakat. Dan itu bisa menghasilkan produksi olahraga itu tadi ya. Nah, kalau pertanyaan tadi siapa yang menang? Kalau saya dulu Jerman ya. Dulu saya Jerman ya. Dan pemainnya sangat bagus-bagus. Ya, baik, Pak Rektor, kalau kita melihat dari mahasiswa Unimus sekarang ya Pak, ini bagaimana cara Pak Rektor ini dapat memberikan pembinaan terutama kepada mahasiswa ini agar tetap disiplin dan juga bisa membangun kerjasama yang juga memiliki kesempatan Indonesia, terutama bagi mahasiswa ini mungkin akan berkiprah di sepak bola Pak, ini bagaimana fokusnya untuk pembinaan di kampus saat ini? Jadi kalau di perguruan tinggi Mas Khalid, memang kami ada unit kegiatan mahasiswa. Ya, jadi ada unit kegiatan mahasiswa olahraga dan nanti di sana dibagi lagi ke dalam peminatan olahraga ya. Salah satunya adalah sepak bola. Kemudian juga ada cabang-cabang lain baik yang sifatnya kompetisi maupun permainan ya. Kami sangat mendukung terhadap upaya pengembangan olahraga mahasiswa sehingga selain ada UKM itu juga peminatan terhadap cabang olahraga yang sangat banyak itu kami datangkan pertama pembina. Kemudian yang kedua adalah pelatih. Kebetulan kalau di Universitas Muhammadiyah Semarang karena di bawah Persyarikatan Muhammadiyah kami ada klub sepak bola Hizbul Waton. Jadi HW ya, dan HW ini kelihatannya di Semarang cukup diperhitungkan juga ya. Karena beberapa kali juga jadi runner up dari pertandingan, kadang-kadang ketiga dan seterusnya. Jadi para mahasiswa yang memang minat olahraga sepak bola kami satukan pembinaannya dengan klub Hizbul Waton milik Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi juga cabang-cabang lain kami kondisikan fasilitasnya ya. Mulai dari basket, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, lalu silat. Nah, silat kami juga beberapa kali memenangkan pertandingan-pertandingan baik di event nasional maupun internasional. Karena kami memandang bahwa manusia utuh, manusia paripurna yang merupakan produk dari pendidikan,
itu harus ditopang oleh 4 pilar secara seimbang. Salah satu pilar itu adalah olahraga. Jadi ada olah fikir, olah rasa, olah hati, lalu olahraga. Olah fikir itu berkenaan dengan pengembangan intelektualitas para mahasiswa ya. Dia menguasai ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan program studinya masing-masing. Lalu olah rasa itu berkenaan dengan soft skill. Bagaimana kita menghargai hidup bersama, kerja dalam satu tim, termasuk juga pengembangan seni. Lalu olah hati itu berkenaan dengan pengembangan keagamaan, religiositas. Lalu olahraga itu bagaimana badan kita itu sehat. Karena orang sepinter apapun, kalau badannya tidak sehat, maka tidak bisa berkarya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jadi memang saya katakan manusia paripurna itu memang 4 pilar itu harus berkembang secara maksimal. Ya olah fikir, olah rasa, olah hati, kemudian olahraga. Nah kalau saya pernah nulis tentang olahraga dan pendidikan karakter, itu betapa sangat erat. Katakanlah di olahraga itu sportivitas, walaupun tadi memang betul ya. Kenapa kalau wasit dari luar itu pertandingan sepak bola bisa tenang, tapi kalau wasit dari dalam itu kadang-kadang ada kericuan. Karena kadang-kadang ada wasit yang membela klub tertentu yang sedang bertanding. Saya jadi ingat itu, kalau bola itu kebetulan pas misalnya offside, nah kalau oleh wasit yang mendukung itu dibiarkan. Tidak offside. Misalnya, tetapi itu kan bagian kecil ya, bagian kecil. Tapi bagian besarnya adalah bahwa olahraga itu akan membentuk karakter sportif, bertanggung jawab, disiplin, ya. Sehingga sangat bagus kalau olahraga itu dikembangkan, maka akan muncul pribadi-pribadi yang sportif. Itu Mbak, sementara Mbak. Dan pastinya kita juga mengetahui apa olahraga itu sudah pasti ada di semua tingkatan, dari SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi ini. Dan pastinya juga di Unimus tadi juga sempat disampaikan ada UKM sepak bola ya Pak yang mendukung itu. Kira-kira Pak Rektor ini apa yang perlu diperkuatkan, terutama di sepak bola Indonesia, agar mereka itu bisa mengembangkan dan nantinya mungkin ada kesempatan untuk ikut ke Piala Dunia ke depannya Pak? Yang jelas fasilitas ya, fasilitas yang memadai, kemudian yang kedua rekrutmen kalau secara nasional ya, rekrutmen yang objektif. Jadi rekrutmen dalam satu tim itu harus didasarkan atas prestasi. Jangan atas dasar orangnya siapa, ya. Ini karena dekat dengan ini lalu ditarik. Ya, itu menjadikan olahraga kita kurang bermutu ya. Dan itu sering dikeluhkan. Kenapa timnas kita yang berlaga di event internasional itu kurang mengalami keberhasilan yang bagus. Nah, memang beberapa penelitian itu mengatakan ya rekrutmennya yang perlu disehatkan. Jadi yang ditarik itu adalah yang betul-betul para atlet yang memiliki kemampuan mumpuni. Jangan karena dekat dengan siapa, apalagi kalau dimasuki politik ya. Partainya apa ya, itu sudah ada benar lagi. Jadi ada objektivitas dalam rekrutmen atlet itu. Iya, Pak Rektor, kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari mahasiswa yang tadi sempat kepotong ya. Pertanyaan kedua tadi sudah terjawab ya Mas ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir tadi dari Mas Alvin. Untuk pertanyaan kenapa Piala Dunia digelar di negara Amerika? Ini mungkin bisa bantu dijawab dari Pak Rektor, Pak Kolik? Baik. Dari Mas Freddy atau Pak Kolik silakan. Ya baik. Ya memang itu kan keputusan untuk tuan rumah itu sudah jauh-jauh hari diproses dan itu melalui proses bidding yang sangat terbuka dan sangat ketat. Artinya standar persyaratan ketersediaan infrastrukturnya dan seterusnya udah menjadi bagian dari penilaian yang ketat oleh FIFA. Makanya ketika dijatuhkan pilihan ya jatuhlah sekarang modelnya adalah
berbagai negara bekerja sama seperti tahun ini adalah Amerika, kemudian Meksiko dan Kanada. Nah, sebenarnya Amerika kan pernah tahun 94 kalau nggak salah ya, dulu menggelar Piala Dunia juga. Nah, jadi ya ini sebelum terjadinya perang itu sudah diputuskan menjadi tuan rumah. Ya, memang mungkin adalah bias-bias politiknya, tapi itu menjadi ya bumbu saja untuk itu, dan waktu sudah tinggal itu nggak mungkin lagi untuk mencari atau mengulang bidding, itu nggak mungkin. Ya kita harus menerima, dan ini ujian untuk semua, ujian untuk Amerika sebagai tuan rumah, tapi ujian juga untuk yang lain, dan Iran tetap konsisten akan tampil di Piala Dunia untuk pada tahun ini. Meskipun kemarin menyampaikan akan menggeser home base-nya ke Meksiko dengan alasan ya mungkin politik dan keamanan. Ya, jadi itu terkait dengan tuan rumah ya. Dan kita Indonesia sebenarnya juga berharap misal suatu saat Indonesia, kemudian Malaysia dan Thailand misalnya bisa bersama-sama untuk mengajukan diri ikut bidding tuan rumah Piala Dunia ke depannya. Saya kira bukan suatu hal yang tidak mungkin, karena sepak bola di Indonesia juga sangat besar potensinya, terutama pendukungnya. Kemudian juga di Malaysia juga begitu, antusiasmenya juga besar. Di Thailand juga begitu, dan mungkin ASEAN tuh bisa berjadi ada berapa negara, mungkin bisa 3, bisa 4. Ada Vietnam, misalnya Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia bidding untuk tuan rumah Piala Dunia ke depan lebih besar peluangnya ketimbang hanya masing-masing negara untuk mengajukan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih Pak Kholik atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan sesi kedua ya Pak. Kita akan membuka kesempatan kepada para mahasiswa yang ingin bertanya. Kita buka 3 mahasiswa. Kalau boleh yang putri juga dong. Iya, yang cewek boleh ini. Tidak hanya ada sepak bola wanita juga, ada Piala Dunianya juga. Dan pasti nanti kita akan pilih 5 penanya terbaik ya teman-teman untuk mendapatkan door prize. Nanti bisa dibawa pulang ya pastinya. Silakan kita buka. Mana yang cewek mana? Ayo putri ya. Silakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Setio dari program studi agribisnis. Yang saya ingin bertanya 2 hal Bapak. Yang pertama, seperti yang kita tahu kemarin ya Indonesia hampir saja masuk dalam putaran final Piala Dunia. Tentu itu tak terlepas dari program naturalisasi dari PSSI sendiri. Nah, menurut Bapak, apakah program naturalisasi ini cukup untuk kita buat masuk Piala Dunia ke depannya, atau justru malah program ini bisa dibilang sebagai program sia-sia dan juga bisa menjadi pedang bermata dua, karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau program ini terus banyak mengambil pemain-pemain asing dari diaspora begitu, justru itu bisa mematikan sepak bola, pemain-pemain sepak bola yang ada di dalam negeri sendiri. Terus tadi juga berkaitan dengan pengembangan usia dini, seperti yang pernah saya baca waktu itu bahwa di media sosial ada salah satu pengembang bakat asal Amerika, yaitu Tom Bayer. Dia merupakan salah satu seseorang yang berjasa bagi revolusi sepak bola Jepang. Dia menyebutkan bahwa sebenarnya Indonesia ini bisa saja menjadi Brazilnya Asia Tenggara. Namun karena politik di Indonesia ini terlalu melelahkan, jadi sulit untuk dia mencari bakat di dalam negeri kita sendiri. Terus apa sih peran daerah yang sudah dilakukan dalam mengembangkan pemain-pemain usia dini dan juga meminimalisir politik-politik di dalam sepak bola yang bisa merugikan gitu. Karena seperti yang saya ketahui bahwa sepak bola Indonesia sendiri mempunyai slogan yaitu Football for Unity, yang artinya sepak bola itu menjadi ruang netral dan ruang persatuan tanpa intervensi dari pihak luar.
Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kita tampung dulu ya Bapak. Kita lanjutkan dengan penanya kedua, silakan. Untuk yang cewek ingin bertanya? Boleh Mas, silakan mic-nya diberikan kepada mahasiswa perempuan. Silakan. Cek. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Nadia Fajaria dari S1 Pendidikan Matematika. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama ditujukan untuk Kak Freddy. Saya tertarik dengan pernyataan kakak sebelumnya bahwa ketika fanatisme itu sudah masuk ke ranah Piala Dunia, bukan lagi fanatisme melainkan nasionalisme. Pertanyaannya, namun untuk pernyataan tadi, ada kenyataan dan penerapannya di Indonesia sendiri, masih ada perilaku anarkis setelah tanding atau pertengkaran antar supporter dari kedua tim tersebut. Bagaimana cara menetapkan batasan antara fanatisme dan nasionalisme dalam sepak bola? Pertanyaan kedua untuk Bapak Khalid. Menurut Bapak dalam rangka regenerasi dan persiapan pemain sejak dini, khususnya di Indonesia, bagaimana agar penyaluran peminatan anak-anak Indonesia dapat dilakukan secara adil? Dalam hal ini saya ambil contoh, asal saya dari Nusa Tenggara Timur, yang mana kita dari kecil sudah terbiasa main di sekitar laut. Kita bermain sepak bola di sekitar pantai, di pasir pantai. Dan kita sama-sama tahu berlari di pasir pantai itu membutuhkan effort yang lebih daripada di dataran biasa. Namun dalam hal ini saya sendiri dengan teman-teman suka untuk main sepak bola, tapi dalam hal ini kita dengan kurangnya informasi dan juga kurangnya peluang lain seperti finansial, kemudian transportasi, sebagian memilih hanya menjadikan sepak bola sebagai hobi. Bagaimana saran dari Bapak agar penyaluran peminatan ini lebih lanjut, bukan hanya sekedar hobi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan terakhir dari satu mahasiswa. Kami persilahkan. Adakah mahasiswa putri yang ingin bertanya lagi? Di ujung Mas, minta tolong. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ingrid Irmawanti dari Prodi S1 Keperawatan. Sesuai dengan tema yang kita adakan pada hari ini yaitu membentuk nasionalisme. Sebenarnya saya sedikit penasaran bahwasanya bagaimana itu bola itu dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan juga persatuan. Lalu pada tahun ini Indonesia itu kan tidak masuk dalam ke dalam Piala Dunia. Lalu jika kita sebagai warga negara Indonesia itu mendukung dari negara lain, apakah itu menggugurkan rasa cinta kita terhadap negara sendiri atau seperti apa? Maksud saya dari pandangan Bapak dan Kakak, apakah itu dapat menggugurkan rasa cinta kita kepada timnas sendiri jika kita mendukung di negara lain seperti itu? Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman-teman kepada para mahasiswa telah bertanya pada pagi hari ini. Baik, kita akan tampung dulu ya Pak pertanyaannya dan kita juga akan menyaksikan penampilan musik dari mahasiswa. Atau langsung saja? Baik, kita langsung menjawab saja. Pertanyaan pertama tadi dari Bayu. Untuk pertanyaan Indonesia hampir masuk Piala Dunia. Apakah naturalisasi cukup untuk bisa bertanding di Piala Dunia? Atau justru sebaliknya menjadi tidak produktif? Bisa dibantu jawab dengan Pak Kolik terlebih dahulu. Ya, saya posisinya mendukung naturalisasi untuk mengangkat prestasi Indonesia. Karena memang bayangkan tadi level kita itu baru sebatas bisa main di Liga Jepang, itu pun baru 1 orang dan jarang dimainkan. Kemudian ada di Korea juga baru 1 orang, kemudian sekarang di Thailand. Nah, akan bersaing dengan yang main di Madrid, di Barca, di itu jauh sekali. Levelnya tuh jauh sekali. Makanya perlu ada upaya terobosan untuk ke arah situ. Nah, kita dengan memanggil para naturalisasi itu dan faktanya memang dengan memadukan 2 komponen antara pemain yang Indonesia yang dan naturalisasi itu kemudian bisa kemarin kita bisa misalnya mengimbangi Australia bahkan mengalahkan negara-negara seperti Bahrain dan seterusnya. Ini menandakan bahwa memang itu berhasil dari sisi itu meskipun belum sampai masuk ke putaran final. Tapi kemarin sudah menimbulkan kebanggaan sekaligus juga
rasa percaya diri bagi para pemain. Nah, yang berikutnya, apakah kemudian menghambat? Yang itu justru itulah kita harus, kalau cara berpikirnya lokal, ya kita itu menganggap sebagai hambatan. Tapi kalau berpikirnya sportif objektif, itu sebagai challenge, sebagai tantangan. Kalau dia bisa, saya juga harus bisa, gitu loh. Bukan karena itu bukan, tapi justru harus menjadi dorongan untuk mengangkat prestasi yang lebih baik. Nah, jadi ini seperti itu cara pandangnya. Dan kita di yang piala U17 yang mau tampil di Piala Dunia itu kan 50-50 kok, yang antara yang naturalisasi dengan yang kita itu juga bisa. Ya, tapi ya kita masih disayangkan juga, misalnya kemarin terjadi kejadian yang akhirnya sampai ada yang merusak sportivitas dan diberi sanksi tegas. Saya setuju sekali untuk diberi sanksi yang setegas-tegasnya. Kita mungkin sayang itu, tapi enggak. Kalau menurut saya itu harus di cut off. Apapun namanya, karena main bola itu bukan hanya soal, tapi juga harus EQ-nya harus tinggi. Ketika tertekan, ketika kalah, tapi tidak menyerah, tapi tidak emosi. Nah, itu yang kita kan paling gampang untuk sedikit-sedikit, itu makanya itu harus kita hilangkan. Kita harus dengan level yang tadi, dalam tekanan apapun kita masih bisa mengendalikan emosional kita. Karena trik dari bola juga salah satunya adalah menguras emosi itu. Nah, makanya kita melihat berbagai pemain-pemain dunia yang besar, ya seperti itu, yang bisa mengendalikan emosi dengan segala ininya. Jadi naturalisasi saya mendukung penuh, dan tapi juga harus menjadi pemacu untuk pemain-pemain yang lokal kita untuk bisa mengimbangi prestasi-prestasi itu. Itu. Baik, dari Mas Freddy sendiri bagaimana tanggapan dari pertanyaan keseluruhan mahasiswa saat ini, Mas? Untuk tanggapan dari Mas Freddy ini seperti apa? Terkait naturalisasi ya, sudah saya sampaikan tadi kalau naturalisasi itu tidak semuanya salah. Jadi kalau menurut cara pandang supporter itu, naturalisasi itu mungkin sebagai pemantik ya Pak, pemantik biar teman-teman yang lokal itu, yang Indonesia, yang tim dari lokal Indonesia, biar bisa mengimbangi permainan dari pemain naturalisasi. Sebenarnya tidak semuanya salah naturalisasi itu, kami juga mendukung pastinya. Tapi dengan catatan di situ adalah cara-cara instan. Nah, kalau bisa kedepannya dikurangin lah Pak, nanti bisa disampaikan. Kurangin, kita lebih percaya diri aja sama bangsa kita. Bangsa kita itu lebih tangguh lah. Jangan terus kita percayakan, walaupun naturalisasi itu adalah keturunan Indonesia juga, tapi setidaknya yang pure darah Indonesia pastinya. Kalau menurut saya lebih ke darah Indonesia, kita lebih dorong, kita lebih bina dari sekarang. Terus sama tadi sekalian saya tanggapi kaitan kenapa Indonesia tuan rumahnya di Maroko. Nah, Indonesia kan sudah punya kesempatan kemarin sebenarnya jadi tuan rumah Indonesia. Dengan alasan-alasan apa? Alasan-alasan mungkin takut kaitan keamanan. Jangankan tingkat internasional, tingkat liga aja takut sama kerusuhan supporter. Sebenarnya itu kan tugas keamanan. Kalau tugas liga aja keamanan, regulasi AW dilarang, lalu takut dengan kerusuhan supporter dan lain. Terus bagaimana nanti ngamanin yang tingkat internasional? Baik. Harusnya kita berkaca dengan seperti itu dulu. Gitu. Keamanan juga belajar dari tingkat liga dulu dong, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, begitu. Mas Freddy, tambahan untuk fanatisme tadi, ini bagaimana cara fanatisme ini bisa menjadi batasan untuk nasionalisme sendiri, Mas? Sebenarnya gini Pak, supporter itu tidak buruk-buruk amat sebenarnya. Gitu. Nah, sebenarnya kita pernah dulu Senekmania itu pernah ngadain yang namanya Sarasian Supporter Nasional. Seluruh supporter Indonesia itu kita kumpulkan perwakilan kepengurusan, kita ikrarkan damai, terus kita tukar pikiran bagaimana kita bisa membuat sepak bola Indonesia itu maju. Dulu kita pernah mengumpulkan itu. Mungkin nanti kedepannya kita juga akan memulai itu lagi untuk kita kumpulkan lagi Sarasian Supporter Indonesia.
nanti kita bangun lagi silaturahmi. Dengan sebenarnya batasan-batasan itu yang memberikan batasan sebenarnya PSSI sendiri untuk silaturahmi. Kalau kita sama supporter luar kota itu sebenarnya baik-baik saja kok. Kita masih komunikasi. Kemarin teman-teman dari Aremania main ke Semarang, kita tampung. Teman-teman Jackmania main ke Semarang, kita tampung. Kita silaturahmi dengan begitu baiknya. Itu sebenarnya langkah-langkah pemersatu. Nah, gitu. Tapi kalau kita dilarang away, kita dilarang misal regulasi yang sekarang, mohon maaf yang tadi dikatakan Mas siapa tadi rancu, ya memang rancu, gitu. Kita seakan-akan dilarang untuk memberikan langkah persatuan itu tadi. Padahal ketika kita nonton Indonesia, kita nonton timnas Indonesia, mungkin di sini ada yang pernah nonton di GBK. Kita bisa merasakan atmosfer GBK itu dari semua suku, semua agama, semua ras menjadi tumpah ruah di Gelora Bung Karno dan kita menjadi satu di situ. Jadi fanatisme bergeser menjadi nasionalisme, begitu. Baik, dari Prof. Marsuki sendiri ini bagaimana cara menanggapi dari keseluruhan pertanyaan dari mahasiswa saat ini, Prof? Silakan. Ya, pertama memang heroisme olahraga itu begitu tinggi ya. Jadi fanatisme itu wajar. Misalnya pertandingan antara Unimus dengan Unika Sugiya Pranata ya. Pasti mahasiswa Unimus itu membela tim Unimus. Mahasiswa Unika pasti ya. Katakanlah sepak bola Semarang, ya orang Semarang pasti membela timnya, itu wajar. Fanatis itu wajar. Karena itu bagian dari semangat untuk memberikan motivasi kepada tim kita. Nah, saya setuju nanti memang salah satu hal yang menjadi kendala kita itu adalah memang terjadi kerusuhan antar supporter. Nah, ini kan hal lain ya. Saya kira ini saya setuju nanti secara berkala itu perlu ada sarasehan antar supporter sehingga timbul kedewasaan. Tetapi ketika pada level nasional antar bangsa, maka yang muncul adalah nasionalisme. Ya. Yang muncul adalah nasionalisme. Saya kira kita bangga ketika pertandingan apapun ya, termasuk sepak bola, kita menang, kemudian lagu Indonesia Raya berkumandang, bendera merah putih dikibarkan, itu ada rasa haru tersendiri. Dan itulah perwujudan dari nasionalisme. Nah sekarang Mbak Yandisa tadi, kalau kita kalah, kemudian yang menang negara lain, lalu kita apresiasi terhadap negara lain, apakah itu melunturkan nasionalisme? Ya tidak. Kita tetap bangga dengan bangsa kita, kekuatan kita. Persoalan belum sampai pada puncaknya, kita itu mengapresiasi sportif terhadap prestasi yang memang dimenangkan oleh bangsa lain. Itu dua hal berbeda, Mbak ya. Jadi nasionalisme tetap ada, tetapi sportivitas mengakui prestasi yang diraih oleh bangsa lain itu juga harus kita akui ya, bahwa dialah yang hebat, misalnya begitu. Nah, tentang naturalisasi saya kira tadi sudah dijawab ya. Kita ini kan klub-klub Eropa itu kan naturalisasi biasa. Nah, hanya kita begitu ada naturalisasi tercengang karena apa? Perbedaan fisik dan wajahnya yang begitu mencolok ya. Begitu ada dari Australia masuk wajahnya beda, jadi kaget gitu. Sebenarnya naturalisasi di dalam olahraga itu biasa. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terakhir untuk Mas Freddy dan juga Pak Kolik dan Prof. Marsuki sendiri untuk memberikan closing statement ya, dimulai dari Mas Freddy terlebih dahulu, silakan. Untuk memberikan closing statement terlebih dahulu dari Mas Freddy, silakan. Boleh, kami silakan Pak Kolik. Pak Freddy juga nggak apa-apa. Baik, pertama ini ayo kita sama-sama sambut Piala Dunia, perhelatan akbar sepak bola yang kita tunggu-tunggu. Selain menjadi hiburan, itu tadi bisa menjadi arena untuk pembelajaran sekaligus membangun nasionalisme dan semangat persatuan kita. Karena mimpi Piala Dunia adalah mimpi kita semua.
Jadi ya ketika kita mendukung negara lain pun itu bagian dari semangat kita untuk membangun kapan Indonesia juga bisa sampai ke sana. Jadi enggak melunturkan itu. Yang kedua, ya cara memberi dukungan kan macam-macam. Saya termasuk yang selalu ya selain mendukung tim-tim yang sudah mapan, tapi saya selalu mendukung tim-tim yang underdog. Karena saya selalu meyakini bahwa dalam sepak bola kalau mau berjuang dengan sungguh-sungguh bisa saja membalikan keadaan. Itulah hebatnya sepak bola. Nggak selalu yang sudah pasti seperti hebat bisa menang. Nah, artinya di situ ada peluang yang sama untuk meraih sebuah kemenangan dalam sebuah pertandingan, dan itu terbukti seperti tadi misalnya Jepang kan pernah mengalahkan Jerman kalau nggak salah, jagoannya Pak Rektor gitu kan. Nah jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah itu selain itu kepada saya berharap banyak nanti ini TVRI sebagai pemegang hak siar untuk membuka ruang seluas-luasnya untuk acara nonton bareng di mana-mana. Karena lu Pak Rektor juga bikin dong Pak Rektor untuk nobar nanti nonton bareng bersama para mahasiswa. Dan yang putri, jangan dianggap ini olahraga laki-laki. Ini olahraganya kita semua. Bahkan liga-liga dunia, bahkan hampir semua klub besar dunia itu punya dua, yang men dan yang ladies. Itu ada. Jadi ada Liga Inggris yang itu, tapi juga ada Liga Inggris Manchester yang ladies. Dan itu juga mainnya seru-seru. Kalau yang pengen nonton ada di TV Sport tapi yang woman, itu nanti pasti ada pertandingan-pertandingan. Saya juga sering nonton karena menarik juga, cantik-cantik juga dan seterusnya gitu lah. Iya. Nah, sekali lagi untuk Piala Dunia, ayo kita jadikan momentum untuk untuk kita semua bangsa Indonesia mengapresiasi para pemain bola, sekaligus terus menaruh harapan agar sepak bola kita juga bisa sampai pada level tampil di Piala Dunia, dan bahkan lebih dari itu bisa satu saat entah kapan bisa juara dunia. Amin. Kita doakan saja teman-teman. Dan juga selanjutnya dari Mas Freddy, silakan untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Mungkin sedikit saja Mbak. Mari kita rayakan Piala Dunia itu penuh euforia dan have fun aja. Jadi kalau di masa kecil saya itu sampai besok sekolah itu euforianya sangat terasa untuk Piala Dunia itu. Jadi kalau yang sekarang itu minatnya agak mungkin menurun ya Pak. Kalau dulu mungkin waktu saya sekolah, besok sekolah aja dini hari sempat-sempatin bangun buat nonton Piala Dunia. Terus nobar di kampung-kampung kayak gitu tuh euforianya sangat tinggi. Kalau sekarang mungkin kita sudah mendekati aja mungkin euforianya kurang terasa kalau sekarang. Ya mungkin ini mari kita nikmati euforia ini, mungkin dari kampus-kampus, dari supporter, ngadain nobar, ngadain euforia itu biar semangat Piala Dunia itu ada lagi, euforianya, atmosfernya ada lagi gitu mungkin. Nah di situ kita bisa belajar kultur dari negara lain dan lain dari sepak bola itu sangat-sangat melekat. Kalau dulu nonton gitu kita bisa lihat, oh Afrika kulturnya seperti ini dong, oh Inggris kulturnya seperti ini dong, walau dari layar kaca tingkat supporternya pakai trompet, pakai kayak gini macam-macam ya, kita jadi tahu kulturnya mereka. Jadinya kita bisa memahami sebuah perbedaan dimanapun itu, gitu mungkin. Baik, terakhir dari Pak Rektor untuk dapat memberikan closing statement terutama untuk mahasiswa yang telah hadir pada hari ini Pak, silakan. Ya, pertama kita berharap bahwa Piala Dunia 2016-2024 itu bisa menjadi ajang perdamaian secara universal ya. Yang mereka berhimpun semuanya dalam event olahraga sedunia dan menghilangkan konflik-konflik kepentingan antar bangsa yang selama ini berkonflik. Khususnya di Timur Tengah yang luar biasa itu, mudah-mudahan mereka berhimpun semuanya dalam ajang 2026 ini Piala Dunia dan bisa menebarkan yang namanya perdamaian secara global. Nanti himbauan dari Mas Kholik tadi kita nobar ya, nobar di kampus Unimus ya. Siap ya semuanya ya?
nanti kita selenggarakanlah. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan teman-teman kepada para narasumber yang telah memberikan closing statement pada hari ini. Dan juga tadi kita juga melihat ya teman-teman yang sudah bertanya. Pak Rektor, Pak Khalid dan juga Mas Freddy, kita akan memilih 5 mahasiswa yang nantinya kita akan berikan door prize kepada 5 terbaik. Dan nanti saya akan meminta untuk Pak Rektor memilih 2 penanya terbaik, Pak Khalid 2 penanya terbaik dan juga Mas Freddy 1 penanya terbaik. Silakan. Untuk Pak Khalid terlebih dahulu, silakan untuk dapat memilih. Yang dari luar saja. Baik. Ya, saya 2 pemilih perempuan, pertanyaan sangat bagus, layak mendapatkan door prize. Oke, tepuk tangan teman-teman kepada penanya perempuan ya. Nanti datanya akan kita minta ya, nanti bisa menghubungi kepada tim yang bertugas ya. Dan juga dari Mas Freddy bisa menambahkan? Mungkin dari Mas siapa tadi, Mas Bayu. Mas siapa tadi ya? Yang sebelah mana? Sebelah sini. Mas Jovan. Mas Jovan. Sama masnya itu yang sebelah sana, Mas Batara. Satu lagi terakhir, karena masih 4 ini. Pak Rektor, Pak Khalid? Yang sebelah sini, tadi Mas siapa yang tadi? Alvin. Mas Alvin, oke. Kita tampung nih datanya nanti kepada para penanya terbaik. Nanti akan mendapatkan door prize terbaik juga ya dari kita yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih kepada para penanya yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita hari ini. Dan juga semoga dari diskusi pagi hari ini Pak Rektor, Pak Khalid dan juga Mas Freddy ini dapat tidak hanya berhenti di ruangan sini saja ya Pak ya. Tapi juga nanti bisa menjadi semangat untuk kita semuanya untuk menjaga persatuan dan mendukung kemajuan sepak bola di Indonesia. Dan pasti kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung acara ini, yaitu dari RRI Semarang, Unimus dan juga DPD RI. Saya Nadira Aisy mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu dan juga teman-teman. Dan akhir kata saya boleh izin menutup pakai pantun ya Pak? Setelah selesai bercengkrama, jangan lupa kita ngopi bersama. Terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio. Siapa bilang kuliah cuma soal gelar? Video ini buat kamu yang lagi cari kampus impian. Di Universitas Muhammadiyah Semarang, kamu dibentuk jadi pribadi unggul. Bukan cuma cerdas secara intelektual, tapi juga kuat mental dan spiritual. Fasilitasnya lengkap, kampusnya modern, dan punya daya saing internasional. Unimus berkomitmen untuk mencetak mahasiswa yang berilmu dan berakhlak mulia. Oh iya, Unimus juga sudah terakreditasi unggul. Yuk gabung di Universitas Muhammadiyah Semarang. See you!